Isn't that amazing? Welcome back to the project. Balik lagi sama gue Wilgos. Dan gue Kevin. Dan di balik sana ada William. Hai. Hari ini kita akan ngebahas transisi menggunakan kamera HP ataupun kamera DSLR ataupun mirrorless. Dan kita akan ngebahas sedikit video yang kalian tonton tadi di awal. Gimana caranya itu kurang lebih ngejahit antar video, antar klip supaya bisa kayak tadi itu. Jadi kita akan ngebahas transisi pada saat ngerekam. Betul. Dan transisi itu kan ada yang emang bawaan dari software editingnya. Ya. Atau bisa juga beli efek transisi. Betul. Yang biasa kayak whip gitu kan. Ataupun zoom in, zoom out gitu. Ataupun transisi nge-glitch gitu. Itu semua bisa dibeli sebenarnya. Tapi ada juga transisi yang bisa kalian buat secara natural menggunakan kamera movement. Ya. Jadi bisa pakai kamera HP biasa atau DSLR, yang penting kalian paham konsep transisi itu sendiri. Coba Kevin tolong jelaskan, Kevin. Oke, ngebahas sedikit tadi itu, jadi maksudnya transisi itu yang kalau misalnya di software kalian, di handphone kalian atau apapun itu, yang kayak misalnya cross dissolve, fade to black, fade to white, deep to black, kurang lebih yang kayak gitu, itu yang software yang ada di software bawaan. Iya. Big black. Tapi kalau misalnya yang kayak kita akan bahas itu yang kurang lebih gimana arah buang dan arah mulai. Jadi misalnya ada dua klip, yang satu itu misalnya jadi di ending klip yang pertama, buangnya kemana, mulai dari klip yang kedua, mulainya dari mana, itu yang kita sebut dengan transisi. Betul. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan bahas berdasarkan video yang tadi kita buat. Oke. Jadi di video ini, jadi kalau misalnya kita ngebahas transisi, kita itu bisa bilang ada dua faktor. Jadi arah buang, dan arah mulai, kemudian surface atau permukaan warna yang apa ya, yang sama untuk mengakhiri dan memulai klip itu sendiri gitu loh. Iya. Oke, kita akan mulai ngebedah ya. Jadi kalau kita lihat dari klip awal lagi. Nah, jadi dari scene pertama, scene kedua itu memang nggak ada transisinya karena emang nggak harus di satu video itu semua pakai transisi. Semua pakai transisi. Jadi terlalu over seasoning. Ya. Jadi overkill videonya menurut gue. Pakai secukupnya untuk ngebuat video kalian jadi terkesan lebih menarik. Nah, baru dari scene 2 ke 3 kita menggunakan transisi. Transisinya ini tadi yang kayak Kevin bilang. Jadi arah ambil dan arah buang. Tadi kita ambil dari kiri ke kanan ya. Dan untuk scene ketiganya kalian juga bisa mengambil arah ambil dan arah buang yang sama, ya kan? Atau kalian bisa manfaatin warna dari kalian pas buang tadi, ya. Jadi misalkan pas kalian buang warnanya itu warna abu-abu. Nah, pas kalian ambil lagi scene berikutnya, pastikan mulai dari yang abu-abu. Habis itu kalian bawa arah kameranya, flow-nya terserah kalian. Mau abis itu langsung ke objeknya atau mau ada panning sedikit baru ke objeknya, terserah. Ya, kita lihat lagi yang di sini. Ini yang kita bilang tadi sebagai warna permukaannya kurang lebih yang sama. Jadi kalau misalnya di sini kita buang ke warna yang abu-abu menuju putih, kemudian kita start lagi dari klip yang berikutnya itu di warna yang abu-abu juga putih. Betul. Tapi di sini kita kasih sedikit bumbu lagi, yaitu kita pakai yang namanya cross dissolve. Ini yang tadi kita bilang transisi bawaan dari software kalian masing-masing. Jadi untuk lebih seamless antara si klip yang ini ke klip yang ini. Jadi nih. Set. Boom. Iya. Dan biasanya gunanya transisi itu untuk ngebuat ekspektasi orang pas nonton, misalkan angle-nya dari yang wide jauh. Pas berikut transisinya ternyata angle-nya udah langsung close up atau medium shot. Jadi itu ngebuat kayak secara visual kayak nggak boring. Ya kan? Betul. Karena kalau semuanya wide shot, boring. Kalau semuanya pack shot atau zoom shot, boring. Tapi kalau semuanya medium shot juga boring. Jadi kita mainin jarak dari objeknya juga. Ada yang wide, ada yang medium, ada yang close up. Betul. Dan kemudian sedikit tips juga, kalau bisa kalian gunain yang namanya sound effect ya. Jadi maksudnya untuk membuat video kalian lebih hidup gitu loh. Jadi misalnya kita ngomongin di sini, kita tambahin sound effect untuk tutup pintu. Iya, karena kalau dari mikrofon bawaan, apalagi terutama handphone, itu kayak kurang bisa nangkep suara yang, apalagi dengan
ke ambience yang bising gitu. Iya, jadi kurang fokus gitu. Tapi untuk audio kita akan ngebahas dan sound effect kita akan ngebahas di video-video berikutnya karena akan lebih detail lagi. Betul. Sama kita ngebahas sedikit tentang yang warna. Jadi kalau misalnya tadi kita bilang arah buangnya dengan ke warna apa, startnya di warna apa. Nah, di sini juga kita ada di sini. Jadi kayak misalnya di sini kita buang ke arah warna hitam. Kita startnya pun dari warna hitam. Contohnya nih. Kalau lebih pelan-pelan lagi. Jadi dari scene yang Kevin seolah-olah ingin mulai menjalankan mobilnya, abis nyalain kan, set. Jadi kameranya gue buang ke bawah ke kap mesin hitam, gue mulai lagi dari pintu penumpang depan naik ke atas dengan warna yang sama mulai dari hitam. Abis itu ngasih lihat kalau Kevin nurunin rem tangannya. Habis itu baru deh ngegas, boom 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 boom. Sama di sini nih juga lihat nih, habis dia benerin spion, ini gue naikin ke atas. Nah habis itu dimulai klip berikutnya lagi, itu gue ambil kameranya gue tempel ke logo BMW, nempel banget kan jadi hitam tuh. Begitu si Kevin ngegas, mobilnya jalan, mulai kelihatan ada image apa, orang jadi tahu pelan-pelan, oh mobilnya jalan. Habis itu gue buang ke atas, habis itu videonya kelar. Yep. Simple banget. Gua rasa nggak sulit. Yang penting kalian mau coba, kalian gunakan kamera kalian, entah itu dari HP, DSLR ataupun mirrorless. Cobain transisi kayak gini. Gue yakin nggak cuma kita doang yang ngebahas, karena di YouTube udah banyak banget sebenarnya. Dan juga gunain menurut kita pribadi pun software yang kalian butuhkan pun itu banyak banget. Jadi kayak maksudnya kalian pun bisa gunain software editing dari handphone kalian untuk belajar dulu lah. Jadi kurang lebih 3-5 klip kalian praktekin gimana cara transisi, gimana cara cut to cut. Jadi kayak misalnya nggak terlalu ribet kalau misalnya kalian belum fasih gitu ya untuk aplikasi editing, software editing yang lebih profesional. Jadi kalian bisa cobain namanya InShot, KineMaster, ataupun VM. Jadi tiga aplikasi itu ada di iOS maupun di Android sih. Jadi kurang lebih itu udah cukup capable untuk ngejalaninnya seperti ini. Ataupun kalau di iPad ada namanya LumaFusion, kalian juga bisa cek, cobain juga. Nanti semua link gue taruh di bawah, kita taruh di bawah biar mempermudah kalian untuk download. I think that's all guys. Thank you for watching this video. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kita. Thank you juga udah selalu support kita. And please komen di bawah kalau kalian ada request konten apapun itu yang berhubungan dengan content creation and productivity yang berhubungan dengan kamera. Alright, thank you guys.